Pemirsa, senang berjumpa lagi dalam spesial interview. Topik kali ini tentang Bansos Corona. Apakah tepat sasaran? Mengapa masih terjadi keluhan tentang koordinasi di lapangan? Dan apakah pemerintah akan memperluas dan memperpanjang bantuan Corona mengingat skala Corona yang masif? Mari kita tanyakan langsung kepada Menteri Sosial Juliari Batubara. Pak Jul, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih, sama-sama senang bisa di sini. Ya. Pak Jul, ini 13 April lalu Presiden minta agar Bansos ini segera disalurkan karena jangan hanya ngomong tapi praktek di lapangan ini belum turun nih. Ini sudah hampir 2 minggu, gimana penyalurannya di lapangan, Pak? Jadi begini, pada saat beliau sampaikan itu tanggal 13, saya memang minta waktu karena begini, ini tidak semudah orang bayangkan. Saya paham bahwa rakyat ekspektasinya kan tinggi ya, tapi kita juga tentu harus mempersiapkannya dengan matang agar tidak kacau balau di lapangannya. Artinya nanti kalau cepat ternyata kacau balau kan juga nanti tidak ada yang mau seperti itu. Makanya sebenarnya mulainya itu tanggal 20 April ya, tanggal 20 April bertahap untuk yang Jakarta sembako. Nah sebelumnya mungkin saya perlu jelaskan sedikit Bung Claudius. Jadi sebenarnya program Bansos yang kita lakukan berhubungan dengan pandemi COVID-19 ini kita bagi dua. Ada program Bansos yang istilahnya sudah reguler. Reguler itu ada COVID atau tidak ada COVID tetap jalan. Yaitu itu program Keluarga Harapan atau PKH dan program sembako atau kartu sembako. Nah ini pada saat awal bulan Maret kita sudah naikkan jumlah penerimanya. Dari yang PKH 9 juta menjadi 10 juta keluarga, program sembako dari 15,2 juta keluarga menjadi 20 juta. Ini sebelum COVID ya? Ini sudah COVID, tapi belum terlalu, istilahnya belum terlalu masif. Okay. Tapi kita sudah antisipasi lah. Okay. Pada saat itu kita mengantisipasi kita tidak akan terlalu parah lah begitu ya. Sehingga kita belum memikirkan program tambahan. Sehingga pada saat itu bulan Maret awal diputuskan kita naikkan perluasan untuk jumlah keluarga penerima PKH dan kartu sembako. Ini jalan nih. Bahkan PKH yang biasanya dibayarkan ke keluarga-keluarga itu tiap 3 bulan, kita bayarkan tiap bulan sekarang. Jadi setiap bulan mereka menerima uang dari kami gitu. Nah setelah jalan ke sini kita lihat, saya usulkan Pak Presiden kita perlu ada bansos tambahan. Kami mengusulkan. Ini kan juga sebentar lagi mau bulan Ramadan terus nanti Lebaran. Bagaimana untuk wilayah Jabodetabek yang merupakan epicentrum daripada COVID-19 ini kita bedakan sedikit. Plus kita juga berikan ini semacam insentif supaya tidak mudik lah begitu. Makanya Pak Presiden bilang oke kita kasih sembako aja. Ya, jadi untuk Jakarta dan sekitarnya ini Jakarta, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tangsel, Kota Tangerang dan sebagian Kabupaten Bogor, tidak semuanya. Jadi wilayah yang langsung berbatasan dengan yang epicentrum ya. Ya, yang langsung bukan hanya epicentrum tapi yang punya garis perbatasan langsung. Kota Bogor enggak karena dia tidak berbatasan langsung. Ini jumlahnya sekitar 1,8 juta keluarga. Nah, Presiden putuskan, oke kita berikan bansos sembako untuk Jabodetabek ini untuk 3 bulan. April, Mei, Juni. Kita mulai memang sudah agak terakhir. Karena begini, Bung. Pertama jumlahnya masif dan tentunya dalam komposisi sembako itu kan ada berbagai macam komponen, ada berasnya, ada minyak goreng, ada mie instan dan yang lainnya begitu. Nah ini tidak mudah juga nih pengadaannya ya kan, dan gini tidak semuanya mau kerjain gitu loh. Artinya kan kita tidak mungkin kita jalankan sendiri, kita kan perlu ada pemasok, ada kontraktornya. Ya tentunya kan kita tawarkan gitu kan. Nah pertama kita minta mereka kerja cepat, jumlahnya banyak, dan tidak boleh salah sasaran kan begitu. Nah, datanya dari kami, kombinasi juga dari Pemda DKI. Kenapa? Karena kami sebenarnya kan sudah punya data nih, DTKS namanya, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, yang merupakan big data kami. Tapi kami juga tahu, Bung, bahwa kami sadar selama COVID ini kan juga ada orang-orang yang tadinya nggak terlalu miskin menjadi miskin kan begitu. Oleh karena itu, kami memberikan kelonggaran untuk daerah. Ini data kami loh ya.
Mau dipakai semua monggo, sebagian monggo, nggak dipakai sama sekali juga monggo gitu loh. Bahkan juga kami konsultasi dengan KPK bagaimana dengan penggunaan data. Nah KPK bilang ya tentunya harus mengacu kepada DTKS. Namun kan saya sampaikan bahwa dengan kondisi genting darurat seperti ini, saya kira kita tidak terlalu wise juga kalau harus 100% sesuai dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial kami. Akhirnya KPK juga setuju ya, untuk bansos-bansos ke COVID ini, daerah diberikan keleluasaan juga. Artinya DTKS itu sebagai referensi saja, kan sudah ada namanya. Tapi kita mau gunakan semua, atau sebagian, atau enggak juga bisa. Yang penting didata oleh daerah, dikumpulkan by name, by address, dan NIK. Saya tetap minta dan NIK. Dikompilasi, dikirimkan ke Kemensos, itu jadi list kita. Nah makanya di awalnya ya tidak mudah ya memobilisasi, harus cepat, masif, dan membeli barang-barang seperti ini. Tidak banyak juga orang yang sanggup. Nah memang di awal-awalnya terus terang agak lambat ya. Karena ya begini, masyarakat ini kan ekspektasinya tinggi sekali. Dia baru dengar pengumuman hari ini, dia sudah berharap besok sudah ada di depan pintu rumahnya, kan begitu ya kan? Ya begitulah ya, masyarakat kita ini kan memang sangat apa istilahnya itu, apalagi juga dengan media yang sekarang aksesnya mudah di mana-mana ya. Memang kadang-kadang kita tidak bisa terlalu agak berhati-hati juga sih dalam berkomunikasi ke publik. Nah di luar Jabodetabek, saya mengusulkan diberikan bansos tunai atau dulu disebut sebagai BLT, bantuan langsung tunai sifatnya memberikan uang. Baik BLT atau bansos tunai maupun bansos sembako ini indeksnya sama 600.000 per keluarga per bulan kali 3 bulan. Nah kalau yang bansos tunai ini yang terima pokoknya yang di luar Jabodetabek. Karena tidak mungkin kita kirim bansos ke sembako ke Maluku atau kirim sembako ke Medan ya kan. Nah ini mulainya sedikit lebih telat daripada bansos sembako karena kita harus mencari moda yang simpel, Bung. Yang pertama, saya bilang yang ada di data kami, NIK-nya, itu tinggal dikirim ke bank Himbara. Okay. Dengan NIK kan langsung ketahuan dia punya rekening atau enggak, itu kan enggak terlalu sulit. Begitu yang namanya ada di situ punya NIK dan punya rekening di Himbara, kita langsung kirimkan saja transfer. Nah dari data-data yang masuk dari daerah yang tidak punya rekening di Himbara, kita lewat kantor pos. Jadi dia datang ke kantor pos atau ada juga sebagian dikirimkan kantor pos. Nah ini masalahnya kan tidak semua penerima bansos itu kan punya rekening ya. Ya makanya kita ke kantor pos. Tapi kita bahas di segmen berikut. Oke. Pemirsa tetaplah bersama Pak Juliari. Yang belum punya rekening yang gimana? Punya rekening di data saja nanti kan lewat kantor pos. Nanti ngambil di kantor pos atau nanti diantar? Nanti kan ada pemberitahuan ya kan. Okay. Kantor pos kan kirim pemberitahuan ke masing-masing rumah bahwa tanggal segini datang ke kantor pos. Jadi ya mereka datang ke kantor pos. Banyak pelaksanaan.
kita lanjutkan perbincangan dengan Pak Ari. Pak Ari, itu menyambung yang tadi, itu ada keluhan dari salah satu bupati di Bolong Mangandau Timur ya. Katanya ya tidak semua warga tuh punya rekening sehingga kesulitan untuk menerima bantuan tunai nih Pak. Ini gimana solusinya? Iya, Pak Bupati Boltim kemarin satu interview dengan saya. Karena di salah satu stasiun meminta klarifikasi dari saya bilang begini, lebih baik saya dijadikan satu aja, sehingga bisa langsung dialog kan, daripada kalian tanya saya, kalian tanya dia, kan gitu terus muter-muter terus ya kan. Udah, nah saya jelaskan, yang pertama, apa yang disampaikan beliau itu sebenarnya tidak tepat. Yang pertama, untuk persyaratan bansos itu tidak harus punya rekening. Makanya kan tadi saya bilang, dan itu sudah kami komunikasikan ke seluruh kabupaten kota lewat video conference dan lewat surat. Ya. Dan saya yakin waktu di interview itu saya bilang, pasti Pak Bupati juga hadir kok waktu kami video conference. Kita tidak seluruh provinsi jadi satu ya, karena nanti kan yang ikut bisa 500 orang ya kan. Saya waktu itu ingat, saya bagi Sulawesi Utara dengan Gorontalo. Jadi saya sampaikan informasinya dan saya buka dialog. Saya kan paham, tidak mungkin daerah itu hanya dengar tanpa juga memberikan feedback. Saya berikan dialog. Makanya saya sering kali itu video conference dengan daerah sampai malam-malam jadinya. Karena dengerin masukan apa. Saya sampaikan, tidak ada keharusan memiliki rekening. Yang sudah punya rekening lebih mudah buat kita. Iya dong. Yang ya belum kan? punya rekening yang gimana? punya rekening, di data saja nanti kan lewat kantor pos. Oh, nanti ngambil di kantor pos atau nanti kan diantar? ada pemberitahuan ya kan. Okay. Kantor pos kan kirim pemberitahuan ke masing-masing rumah bahwa tanggal segini datang ke kantor pos. Jadi ya mereka datang kantor pos. 2 hari yang lalu saya lihat di Kabupaten Tangerang, 2 di kantor pos tetap menerapkan social distancing ya, bisa. Jadi tidak benar itu harus punya rekening. Enggak. Yang punya rekening kita kirim lewat rekening. Yang tidak punya rekening nanti ngambil di kantor pos. Begitu. Satu lagi yang saya mau klarifikasi, Pak Bupati juga ngomong soal PKH program Keluarga Harapan. Nah, itu yang benarnya mereka yang terima PKH itu berhak menerima bansos tunai atau tidak, Pak? Semuanya serba terdesak karena apa, aturan berubah-ubah. Saya tidak boleh membayangkan Menteri Desa menyuruh tadinya tidak boleh menggunakan untuk beli sembako. Tiba-tiba turun surat Menteri Dalam Negeri harus melakukan antisipasi terhadap dampak daripada COVID, bahkan bencana alam pun dari dana desa. Nah, baru lagi berikut turun perubahan surat dari Menteri Desa atas kesalahan dia. Yang lebih hebat di situ bahwa itu digunakan BLT. Nah, standarnya 600.000, Boltim ada 4.700 kakak lebih. Nah, bagaimana dengan surat dari Menteri Sosial yang PKH tidak perlu lagi dapat lagi sembako, tidak perlu dapat BLT? Gila, PKH-nya dari 50.000 sampai 200.000 per keluarga. Ini tidak adil cara berpikir daripada para menteri. Makanya saya ambil kebijakan tuh. Saya mengambil kebijakan bahwa PKH tetap harus mendapatkan. Aparat desa harus dapat. Gimana ini? Gini, kita di pemerintah pusat, yang kita harus atur itu adalah bansos-bansos yang dari pemerintah pusat. Karena kan Bung tahu bahwa di luar Kemensos juga ada loh program lain dari Kementerian Desa yang juga akan memberikan bansos tunai atau BLT. Kemudian ada kartu prakerja di Kemenko Perekonomian, ya. Jadi ini kita harus atur, tidak mungkin tidak kita atur, ya. Kalau ada orang berpikir yang penting kirim duitnya kita yang bagi-bagi itu tidak seperti itu. Dalam administrasi pemerintahan ketatanegaraan kan tidak mungkin seperti itu. Tetap ada pertanggungjawabannya. Ini uang dikirim kemana? Siapa yang terima? Nah, jadi yang kita atur di dalam live interview itu saya sampaikan. Yang kita atur hanya yang bansos-bansos yang dari pusat. Contohnya begini. Kementerian Desa menggunakan sebagian dari dananya untuk bansos tunai juga. Masa kita tidak atur? Artinya begini, kalau saya nggak atur sama sekali, walaupun ini juga 100% belum tentu bisa betul ya. Kan lapangan bisa macam-macam ya kan. Kalau misalnya satu keluarga sudah dapat bansos tunai dari Kemensos 600.000, Bung. Terus datang lagi yang dari desa nih 600.000 dia kasih lagi. Kan terjadi kecemburuan nanti. Jadi ya mestinya nggak boleh, Pak ya? Itu syarat, makanya syarat itu. Kalau yang sudah terima bansos dari Kemensos nggak boleh bansos dari Kementerian Desa. Nah, untuk PKH dan sembako, saya sampaikan begini.
PKH itu mungkin kalau di rata-rata kan mungkin dapatnya sekitar 500 ribuan lah sebulan, ya. Bukan 50 ribu. Oh itu Pak Bupati bilang 50 ribu tuh. Itu nggak ada lah. 100% itu nggak benar. Jadi kan kami tahu ya kan. Yeah. Kalau di rata-ratain itu mungkin setahun itu bisa 5 juta, 6 juta atau 4 juta, 5 juta dibagi 12 lah gitu ya. Nah itu sekitar 500-an ribu lah per bulan. Nah kenapa yang kita sampaikan ini bahwa kalau keluarga sudah menerima PKH, sudah menerima kartu sembako, ya menurut saya kayaknya kok kurang adil kalau dia dikasihkan lagi bansos tunai. Kan ada juga keluarga-keluarga lain, Bung, yang tidak terima ini. Yeah. Sama sekali yang tidak terima ini ada kan? Dan mungkin dia juga membutuhkan. Nah terus ada yang datang, ya Pak, 300-400 ribu versus 600 ribu. Kan lebih besar 600 ribu. Dibandingkannya jangan seperti itu. Dibandingkannya begini. Ada keluarga yang sudah 10 tahun ikut PKH tuh ada banyak. Yang sudah 5 tahun ikut PKH dan masih akan jadi akumulasinya PKH. Udah banyak selama ini. Dia mau ada COVID atau enggak, dia tetap dapat PKH. Terima, kecuali dia jadi orang yang lebih kaya. Okay. Kalau yang bansos tunai ini kan cuma 3 bulan. 600 ribu kali 3 1,8 juta. Satu orang kalau sebulan 500 ribu kali 12 kan 6 juta. Jadi tolong kita juga melihatnya tidak boleh yang seketika begitu. Dia sudah mendapatkan sebelumnya. Bahkan bisa ada keluarga banyak, bukan bisa, yang mendapat PKH dan mendapat juga program sembako. Berarti 500 ribu plus 200 ribu lagi per bulan dia sudah dapat. Nanti COVID-nya selesai pun dia masih dapat. Nah sementara yang 600 ini kan cuma 3 bulan. Jadi saya kira bagaimana ini caranya supaya di lapangan ini? Ya saya kira kepala-kepala daerah lewat aparatnya kumpulin saja warganya. Saya kan paham juga di daerah. Mereka mungkin juga pusing juga dimintain bantuan tiap hari. Kepala desanya kumpulkan, tolong ya kita ini ada bantuan dari Kemensos 600 ribu. Ya. Yang dapat PKH sembako kan kalian sudah dapat selama ini. Kalian pasti membutuhkan? Pasti. Tapi tolong kita kasih yang belum dapat. Setuju nggak? Pasti setuju, Bung. Rakyat kita kan gotong royong. Ya kan? Dan itu harus ada leadership. Kepala daerah, kepala desa, mereka harus ada leadership. Gitu loh. Jadi menurut saya begini, diselesaikannya di tataran grassroots. Jadi tidak menunggu dari pemerintah pusat. Nah, karena ada beberapa bupati yang minta pusat kasih juknis doang, kasih arahan doang. Tidak perlu. Ada itu di suratnya ada, ya. Tapi saya kira mereka mau cepat tapi meminta hal seperti itu, kan jadi tambah panjang. Kalau pemerintah daerah masih meminta lagi juknis ini, juknis itu, berarti apa yang mereka bilang ribet, yang buat ribut mereka sendiri kan begitu. Karena argumennya ini kan ada 4 pos anggaran, dana APBN, tingkat 1, tingkat 2, dan dana desa. Mereka khawatir kalau mereka sudah pakai lalu dari pusat nanti tumpang tindih. Jadi begini, ini kan sebenarnya mudah. Kepala daerah, dia gubernur atau bupati wali kota punya anggaran kan, disuruh realokasi kan, untuk bansos juga ya kan, jalan saja. Tidak perlu menunggu dari pusat. Pertanyaan saya, kenapa mesti nunggu dari pusat? Yang kami atur itu hanya bansos yang APBN, Bung. Ya kan? Kenapa? Ya kan harus diatur dong. Jangan nanti Kementerian Desa ngasihnya ke situ-situ aja, Kementerian Sosial juga situ-situ aja, dapat juga kartu prakerja atau yang lainnya, kan kacau. Ini harus kita atur. Nah, yang dengan anggaran APBD, baik provinsi, kabupaten, kota, dia mau kasih beras, mau kasih uang ke keluarga yang sudah terima program PKH. Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. 110% nggak apa-apa. Itu kewenangan dari daerah ya? Anggarannya kan anggaran dia, Bung. Bukan anggaran kita loh. Nanti dia mau kasih full ke yang tidak dapat PKH, silakan. Mau dia tambahkan yang sudah dapat PKH, silakan. Jadi malah kalau menurut saya, kalau mereka tidak lakukan itu, dan malah mereka minta juknis atau dari pusat, malah nambah birokrasi dong. Betul nggak? Dari penjelasan Pak Bupati Mengendo itu kesannya ini masih tumpang tindih nih, belum ada kejelasan dari pusat nih. Padahal kalau penjelasan Pak Menteri tadi sudah cukup jelas. Makanya waktu interview kan saya sampaikan. Ini bukan hanya untuk beliau ya, adanya pertama, kalau anggarannya itu APBD, silakan gunakan. Tidak ada gini, tidak perlu pusat itu mengatur-ngatur bagaimana harus APBD digunakan dalam bansos. Yang diminta itu kan cuman ya tolong dong realokasi kan gitu ya kan, realokasi anggarannya untuk diberikan buat bansos. Jadi saya kira jalankan saja.
Ini Pak, dari dana yang sudah dikelola oleh Departemen Sosial, ini sudah bisa menjangkau berapa juta penduduk miskin nih Pak. Tapi kita bahas segmen berikut. Pemirsa, tetaplah di special interview. Berapa persen yang tidak tepat sasaran, katakanlah ada yang sudah meninggal, terdapat. Kalau meninggal pasti ada datanya. Kalau sudah mapan kita nggak paham. Saya kembalikan ke daerah. Itu tugas daerah. Belum lagi, mohon maaf nih, saya ingin sampaikan. Banyak juga urusan gini karena ada kepentingan-kepentingan politik daerah.
Dari data DTKS, itu berapa jumlah yang berhak untuk menerima bansos? Jadi sebenarnya DTKS ini teknis dikit ya. DTKS ini memuat 40% populasi penduduk Indonesia yang termiskin. Ya. Miskinnya itu dari BPS, kan ada BPS ini. Dari yang 24,7 juta tuh ya? 40% dari 24,7 juta? Enggak dong, 40% dari seluruh populasi. Dari seluruh? Oh. Ya. Cuma memang kita kan masih menggunakan sensus yang tahun 2015. Kan belum selesai ini sensus yang ini. Sehingga di dalam DTKS itu ada sekitar 97 juta sekian jiwa dan sekitar 28 juta KK. Ini juga yang kita gunakan untuk PBI, Jaminan Kesehatan Nasional. Dari sini full, ya. Subsidi listrik dari sini juga. Nah, dari DTKS ini 10 juta terima PKH. 20 juta terima program kartu sembako. Dan ada yang tumpang tindih pasti. Ya, karena dia 10 juta, ya ada yang overlapping. Dan itu oke gitu ya kan. Sebenarnya kalau di luar COVID, ini saja yang kita manage. Dua program ini. Berarti 30 juta ya total ya? Nggak bisa tumbahin, karena 20 juta ada yang mengarsir. Okay. Ada yang mengarsir. Nah, kemudian untuk yang kami berikan sembako di Jabodetabek, ini yang di luar ini semua. Karena apa? Ya ini kan sudah rutin, ya kan? Di luar ini semua. Kebetulan memang seperti Jakarta kan masyarakat miskinnya kan jauh lebih kecil dari daerah lain. Sehingga memang penerima PKH, penerima kartu sembakonya Jakarta ini kecil sekali. Jadi lebih besar yang non DTKS dibanding yang DTKS. Ini kan 1,8 juta KK. Ya kalau kali 4 mungkin sekitar berapa? 1,84 jutaan lah gitu ya. Lebih dong ya.